Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam serial Tangga Menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita akan membahas tangga yang kelima. Setelah tangga sadar, tangga berpikir, tangga basirah, tangga tekad, dan yang kelima kita akan membahas tangga namanya adalah tangga muhasabah. Sebelum kita membahas tangga muhasabah, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk membayangkan. Kita ada di satu daerah yang di daerah itu rawan sekali musibah, bencana, penyakit, dan seterusnya. Selama kita belum sadar akan bahaya musibah itu, maka masih nyaman bagi kita untuk tinggal di daerah itu. Tapi begitu kita sadar bahwa daerah itu bahaya bagi kita, sadar, maka kita akan berpikir, ya, akan kemana saya pindah. Setelah kita berpikir akan pindah kemana, baru kemudian kita akan memikirkan apa yang harus saya bawa dari barang-barang saya dan apa yang harus saya kerjakan dalam perjalanan dari tempat kita sekarang menuju ke tempat yang akan kita tuju. Dan seperti itulah kurang lebih gambaran perjalanan kita dari dunia ke akhirat. Selama kita masih menyadari bahwa dunia ini nyaman, maka tidak mudah bagi kita untuk memiliki semangat membekali diri untuk hijrah ke kampung akhirat. Selama kita masih meyakini bahwa di dunia ini semua keinginan kita akan terpenuhi, syahwat kita akan tercukupi, maka selama itu juga masih susah bagi kita untuk diajak memikirkan kampung akhirat. Akan tetapi ketika kita sadar bahwa ternyata dunia itu ada selesainya dan hanya tempat untuk menyeberang, sedangkan akhirat itu adalah tujuan, maka kita akan sadar, berpikir. Setelah itu kita akan membulatkan tekad, saya akan melakukan perjalanan ke sana. Baru kemudian kita akan muhasabah. Dalam perjalanan ini, apa yang harus saya bawa dan apa yang harus saya kerjakan. Disitulah poin muhasabah itu masuk. Apa yang harus saya bawa dan apa yang harus saya kerjakan. Karena safar kita kali ini, safar menuju Allah, itu berbeda dengan safar-safar kita ke dunia. Kita ada di Jakarta, safar ke Surabaya, akan balik lagi ke Jakarta, atau akan pindah lagi ke tempat yang lain. Tapi safar kita menuju Allah adalah safar yang tidak akan pernah kembali. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan di dalam bab muhasabah, ketika poinnya adalah kita memikirkan apa bekal kita dan apa yang harus kita kerjakan. Maka beliau mengatakan di antara hal yang harus masuk dalam item muhasabah kita adalah kita membandingkan antara ketaatan kita kepada Allah dengan besarnya nikmat dan karunia Allah kepada kita. Begitu kita bandingkan antara ketaatan kita kepada Allah dengan rahmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita, maka kita akan mendapati satu perbandingan yang tidak seimbang, karena ternyata karunia Allah
yang telah diberikan kepada kita jauh lebih besar dari ibadah dan ketaatan yang telah kita kerjakan. Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, baru saja tadi Jibril menemuiku, kemudian bercerita kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu punya seorang hamba dari hamba-hambanya yang baik, yang hamba itu beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat kepada hamba itu di sebuah gunung, dan gunung itu tidak besar, tidak tinggi, karena tingginya hanya 30 dzira'an, hanya 30 hasta. Satu hasta kurang lebih setengah meter. Dan luas gunung itu 30 hasta kali 30 hasta. Jadi hanya satu pulau yang kecil. Dan di sekitar gunung itu dikelilingi dengan lautan. Sehingga dia ada di satu pulau yang kecil yang kurang lebih 15 meter kali 15 meter. 30 hasta kali 30 hasta. Kemudian di pulau yang kecil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya ini untuk bisa beribadah dengan baik di sana, di dalam gua. Lalu yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan sumber air tawar di tengah-tengah pulau yang dikelilingi oleh lautan. Lazimnya air di tengah laut itu payau, asin. Yang air tawar itulah yang kemudian diminum setiap saat oleh sang hamba itu. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan satu pohon delima yang berbuah setiap malam dan pagi harinya bisa dinikmati buahnya. Setiap malam. Dan itu selama 500 tahun. Maka suatu ketika hamba ini diberdirikan di hadapan Allah nanti di yaumil akhir. Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Hamba itu mengatakan, ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku. Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan hamba ini ke surga dengan rahmatku. Hamba itu mengatakan, dengan amalku ya Allah. Allah mengatakan, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Tapi sang hamba itu mengatakan, masukkan aku ke surga dengan amalku. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada malaikat untuk menimbang antara amalnya dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Begitu ditimbang, ternyata amal ibadahnya yang 500 tahun itu tidak setara dengan kenikmatan pandangan yang Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan nikmat pendengaran? Belum tertebus dengan amal ibadah 500 tahun. Lalu bagaimana dengan nikmat detak jantung yang berdetak dengan normal? Belum tertebus dengan ibadah 500 tahun. Lalu bagaimana dengan nikmat peredaran darah yang ada dalam tubuhnya? Belum tertebus dengan ibadah 500 tahun. Lalu bagaimana dengan nikmat oksigen yang dia hirup selama 500 tahun? Belum tertebus dengan ibadahnya yang 500 tahun itu. Maka poin penting yang harus kita masukkan dalam muhasabah kita, dalam perjalanan kita menuju Allah, adalah kita timbang dan kita ukur antara karunia Allah yang telah diberikan kepada kita dengan amal ketaatan yang kita persembahkan untuk Allah.
Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.